محمد يا الله ربي اغفر لي ذنوبي يا الله بركة الهدي محمد يا الله أكرم الأرواح منا يا الله بك خير الأنام يا الله ربي اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله ابنك المختار عنا يا الله صلاتي وسلامي يا الله ربي اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم. Hadirin wal hadirat rahmatullah. Insyaallah untuk selanjutnya merupakan Mauidul Hasanah yang disampaikan oleh guru kita Profesor Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Muwafiq atau yang kita kenal dengan Kiai Yusuf Muwafiq. Izin, beliau adalah salah satu ulama NU nasional, pernah menjadi asisten pribadi Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Bahkan di zaman Presiden Bapak Jokowi pun beliau langsung memberikan Mauidul Hasanah di Istana Negara. Bukan dengan suaranya yang lantang, beliau sebagai seorang orator sejak aktif di PMI, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, saat kuliah di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Meskipun jadwal pengajian yang harus dihadiri sangat padat, namun Gus Muwafiq tetap berusaha mengasuh pondok pesantren
di daerah Timur Laut Jombor, Sleman, Yogyakarta. Alhamdulillah. Tepuk tangan buat semua. Semoga dengan kehadiran beliau di Cicalengka ini membawa keberkahan bagi kita semua. Amin ya Allah. Cicalengka. Alhamdulillah. Begitu marilah kita semua semoga dapat mengambil ilmu dan pelajaran dari apa yang akan beliau sampaikan. Oleh karena itu kepadanya waktu dan kesempatan kami persilakan. Tantang oleh Pangeran Richard seperti ini, menyiapkan pasukan. Ternyata kaum muslimin agak gentar, agak grogi, karena melihat pasukannya Pangeran Richard itu kuatnya luar biasa, dan kakinya sudah dirantai, jadi nggak bisa mundur pasukan ini. Maka karena pasukan Pangeran Richard kuat, pasukan Sayyid Salahuddin Al-Ayyubi agak gentar, agak grogi, sehingga kemudian terjadi rapat besar di kalangan Sayyid Salahuddin Al-Ayyubi dengan para ulama. Kita punya pasukan sudah mulai gentar, gimana cara membangkitkan semangat perang kembali? Maka ada 3 usulan. Usulan pertama, orang harus diceritakan kembali cerita tentang Rasulullah, agar orang tahu betapa beratnya perjuangan Rasulullah. Nah, yang kedua, agar orang ini tidak takut mati, ajak ziarah ke makam para syuhada. Yang ketiga, agar hati kaum muslimin itu tenang, dekatkan dengan zikir-zikir kepada Allah. 3 hal ini ditempuh. Akhirnya untuk membangkitkan cinta pada Rasulullah dan mengetahui sejarah Rasulullah, dilombakan siapa penulis sejarah Rasulullah terbaik akan mendapatkan hadiah. Akhirnya lahirlah beberapa manakib, kalau sekarang cerita tentang hidup Rasulullah, dan itu dibacakan. Membacakan pertama kali dilakukan di 12 Rabiul Awal dengan melakukan peringatan Maulid Nabi. Jadi dibacakan, berjanji dibacakan, dibacakan. Jadi isinya isinya berjanji adalah cerita Rasulullah dari lahir sampai meninggal. Nah, itu dibacakan. Nah, cara membacakannya di depan panggung besar. Maka semenjak itu kemudian ada model peringatan Maulid Nabi dengan membaca sejarah Rasulullah. Tadi itu marhabanan. Sehingga dengan seperti itu orang tahu Rasulullah. Terus ziarah ke makam-makam para syuhada, zikir-zikir tarekoh dilakukan. Akhirnya dengan 3 hal itu kaum muslimin semangatnya bangkit kembali
dan perang di Antokia dimenangkan kaum muslimin. Salib Golgota dibakar oleh kaum muslimin. Itulah makanya sholawat, zikir, dan ziarah itu akhirnya menjadi kebiasaan kaum muslimin. Dan dari situ lahir semangat dulunya. Makanya kalau sekarang ada yang aneh, tiba-tiba ada kaum muslimin anti maulid, anti ziarah, dan anti toreko. Nah ini kadang nggak tahu tumbuhnya dari mana. Itu yang pertama. Jadi ini model kedua. Nah, mulutan yang asli itu apa? Makan. Jadi mulutan yang asli itu bukan pidato begini ini. Mulutan model kedua. Mulutan yang asli itu ya makan. Karena satu ketika Rasulullah ditanya sama sahabat, "Ya Rasul, puasa ya?" "Iya, saya puasa." "Apa ya Rasul?" "Saya puasa syukur atas kelahiran saya." Maka kemudian begitu dengar Rasulullah puasa, akhirnya para sahabat ini pulang ke rumahnya masing-masing, menuju dapur. Istrinya ditanya, "Dek, Rasul puasa, jangan sampai nanti waktu berbuka nggak ada makanan, maka masak yang enak. Jangan sampai kalah dengan keluarga yang lain." Semua berlomba-lomba masak untuk apa? Memberikan buka kepada Rasulullah. Lah begitu seharian nih, kalau Rasul puasa maulid ini bau Madinah ini, bau roti, bau daging. Nah menjelang maghrib, masakan para sahabat ini dibawa ke tempat Rasulullah. Sambil menunggu Rasulullah buka puasa. Nanti terus Rasulullah keluar, ada banyak makanan. "Iya ya Rasul, saya masak gulai ya Rasul, saya masak kecombrang ya Rasul," ibaratnya gitu. "Saya masak sate ya Rasul." Semua berlomba-lomba agar apa? Agar diicipi sama Rasulullah. Udah biarin aja, nanti saya buka sendiri. Tahu bilang makanan lalu mau dibukain. Dan nanti tak buka sendiri, udah aman. Nah, sahabat yang lain juga ngelihat, "Wah, kamu masak apa itu?" "Oh, saya masak gulai. Saya udah lama gak makan gulai. Boleh gak nanti saya ngicipi gulaimu? Saya udah lama gak makan roti. Boleh gak saya makan rotimu?" "Loh, kamu bikin apa?" "Saya bikin bakso." Ibaratnya begitu, semua berlomba-lomba bawa masakan yang enak. Nah begitu Rasul keluar, "Ya Rasul, ini. Ya, sudah, ayo, mari kita makan bersama." Rasul mengangkat tangan berdoa, "Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar." Begitu Rasul Allahumma barik lana, lega di para sahabat karena makanan yang dibawa ini sudah mendapatkan doa barokah dari Rasulullah. Terus diicip dikit, habis itu para sahabat memakan makanan bersama-sama. Nah yang ditunggu sahabat itu apa? Doa Allahumma barik. Karena begitu doa Allahumma barik ini dikeluarkan oleh Rasulullah, maka makanan ini berubah menjadi makanan barokah. Nah makanan barokah itu kalau dimakan jadi daging barokah. Nah daging barokah itu gak dibakar sama api neraka. Makanya barik lana, terusannya waqina adzabannar. Nah itu yang ditunggu. Nanti setelah dimakan bersama, dibawa pulang sisanya, diberikan kepada anaknya, diberikan pada istrinya yang di rumah. Karena makanan ini sudah didoakan makanan barokah, maka ketika pulang disebut berkat. Ayo, nah ini loh. Makanya kita suka bawa makanan barokah. Nah pertanyaannya kadang orang nanya, "Loh apa makanan bisa nyimpen barokah?" Ya bisa.
Jangankan makanan dikasih doa barokah, gak nyimpen barokah. Orang kaset aja bisa nyimpen suara. Orang handphone bisa nyimpen gambar. Maka makanan yang sudah didoakan pakai doa barokah, santet, telur. Jadi makanan ini bisa menyimpan doa. Makanya para sahabat dari dulu paling seneng bawa makanan ke Rasulullah. Nanti yang diminta adalah Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Jadi jangan salah paham. Makanya kalau sisanya makanan barokah dibawa pulang namanya berkat. Lah ada yang bilang loh itu kan masakannya sendiri. Masak sendiri, dimakan sendiri jadi barokah. Nanti dulu, jangan emosi. Kenapa? Kalau barangnya sama, sudah didoakan barangnya tetap sama, nilainya berubah. Kayak apa? Perempuan sama laki-laki, perempuan laki-laki naik ke Pengalengan berdua, pulang tetap laki-laki dan perempuan. Tapi kalau laki-laki perempuan berdua pergi ke KUA, terus di KUA angkah tuka kobil tu, terus didoakan barokallahu laka wa barokah alaika, keluar dari KUA orangnya masih sama, celananya juga masih sama, kalau ada tai lalatnya juga belum berubah, tapi nilainya barangnya masih sama, nilainya berubah jadi suami istri. Nah begitu jadi suami istri berbeda kan nilainya, nyubit pahala, iya kan, napuk bokongnya pahala, kan itu, ngelepas celananya pahala, lu kan itu beda, barangnya masih sama tapi nilainya berubah. Makanya nenek moyang kita dulu paling suka kalau ada acara maulid begini, yang dilakukan adalah tabarruk melalui membawa makanan. Makanya tradisi dimanapun di seluruh dunia, kalau maulid itu pasti mengeluarkan makanan. Brunei Darussalam kalau mauludan istana dibuka, keluarkan seluruh makanan istana. Malaysia juga sama, Iran juga sama, Irak sama, apalagi Turki kalau mauludan baca maulid itu dari jam 12 siang sampai jam 12 malam. Habis itu seluruh makanan disediakan di samping pinggir-pinggir jalan, silakan makan. Ada yang ngeluarin kulkas, ada yang ngeluarin sanyo, mungkin kalau di sini ada yang ngeluarin domba. Ambil semua tabarruk maulid. Karena apa? Semua biar mendapatkan barokah. Nah, makanya dulu Saudi Arabia sebelum jadi Wahabi itu mulutan, kesaksian Ibnu Hajar Al-Haytami bahwa orang Makkah kalau maulid pergi ke tempat lahirnya Rasulullah, baca maulid. Orang ke Madinah pergi ke makam Rasulullah, baca maulid. Tapi setiap baca maulid terus teringat apa? Pembunuhan pada Sayyidina Husain. Akhirnya meratap seluruh kaum muslimin. Akhirnya teringat pembunuhnya adalah Yazid bin Muawiyah. Nah itu dari keluarga Najd. Nah kebetulan penguasa Mekah waktu itu Najd, daripada membicarakan orang Najd jadi problem politik, akhirnya Abdurrahman As-Saud melarang maulid Nabi di Makkah Madinah. Makanya sampai tahu kan akhirnya dulu kenapa sih orang Bandung kalau bulan maulid pasti makanan yang enak keluar, tumpeng keluar, ayam keluar, karena tabarruk. Itu apa? Biar nanti makanannya barokah itu enak, dimakan lagi juga enak. Makanya besok lagi kalau di Cicalengka bikin maulid jangan sepi begini. Iya, siapkan gunungan makanan,
Tengah ini dibelah oleh meja, isinya buah, isinya apa. Makanya kalau mau lihat mulutan, pergi ke tempat saya nanti tanggal 28. Saya kalau mulut 28 di Jogja, kalau saya mulutan paling enggak durian itu 2 truk. Ya, sapi saya potong, kambing, domba Garut yang bagus-bagus biasanya saya potong, yang aduan itu, ayam aduan saya potong semua. Yang harganya 50 juta, 100 juta saya potong untuk mulutan. Kemarin maskotnya ikan paimo. Ikan Amazon yang beratnya 2/4 kintal, itu harganya 300 juta lebih tak potong. Ya maulid masa pakai ayam pincang kan gak enak, apalagi maulid masa sepi begini. Ya karena apa? Biar yang daplek-daplek itu kalau ditutup dinasihati gak masuk telinga, tapi kemasukan daging barokah, Pak, insya Allah begitu. Nanti kalau bisa Pak tahun depan ada dihias bendera uang gitu, biar yang kecil-kecil seneng ikut maulid Nabi itu. Nah sekarang karena orang tidak paham, dipikir maulid itu murni pidato. Ini maulid model baru. Ya gak apa-apa, sekarang saya hadir untuk menjelaskan maulid yang asli. Tapi tahun depan maulid jangan begini. Taruh di situ itu ya, di situ pohon pisang. Nanti ditancepi bendera uang. 2.000, 20.000, 50.000. Kalau di tempat saya bendera uangnya puluhan juta. Iya. Pak Camat bikin pohon satu, Loh, itu maulid yang asli. Karena apa? Semua sedang bertabaruk untuk para sahabat. Jadi enggak gini dengerin pidato doang. Tapi enggak apa-apa, ini pelajaran pertama. Tahun depan di mix, nyoblos, ya ada makanan, ya ada pidato, nah itu baru top. Cicalengka top. Iya, masa lurah banyak segini kaya-kaya potong sapi satu aja gak bisa. Benar, iya kan? Loh, itu maulid, makanya orang Bandung kan orang kampung semua kan sampean. Kan inget dulu kalau maulid pasti keluar makanan yang enak. Jadi kalau maulid kecamatan ya paling enggak sapi. Tengahnya ada gunungan buah. Bila perlu kita kasih tali aja bebas. Siapa, ada yang mau gantung panci, ada yang mau gantung geraji atau apa. Yang penting semua harus mendapatkan bagiannya masing-masing. Nah itu baru maulid yang asli itu begini. Jadi biar gak garing begini. Cocok enggak? Setuju? Makanya iya, anak-anak kecil nanti diborong makanan pinggir-pinggir jalan itu, mulutan gitu. Enak. Jadi mulutan itu menyenangkan. Karena apa? Orang sedang berbahagia terhadap kelahiran Rasulullah. Bahagia, ya Allah, kita Rasul lahir, kita bikin makanan biar semuanya nanti. Misalnya ini kan dekat jalan raya, kalau makanan di sini ayam misalnya nggak habis, berikan kepada supir-supir itu. Supir-supir itu nggak ngaji, tapi kita bisa titipkan makanan barokah. Siapa tahu makanan yang jadi daging barokah membimbing masuk ke dalam masjid setiap hari sholat 5 waktu. Nah itu makanya sampai perempuan-perempuan jangan lupa, pokoknya kalau maulid tabarruk bawa
makanan taruh di meja, kalau ikhlas, kalau nggak ikhlas ya dikekepi sendiri gini. Kamu bawa, ya saya bikin sendiri, tabaruk sendiri, nanti tak makan sendiri, boleh, nggak apa-apa. Nah, itu maulid, dan itu maulid yang asli, maulid yang asli. Masuk lurah-lurah segini banyak. Ya kalau suguhannya cuma kacang banyak, pas ya nggak apa-apa, kacang, ubi, tapi yang banyak. Yang paling tidak kalau dibawa pulang dijual lagi juga laku. Itu makanan. Loh iya kan kasih lah, kasih pohon tahun depan ya. Ya. Begitu. Orang di Jogja aja kalau urutan itu tumpengnya segede masjid. Iya namanya grebek maulid. Tempat saya kalau urutan namanya grebek minggir. Karena saya bertempat di kecamatan Minggir, pondok saya namanya Pondok Minggir. Namanya grebek minggir. Wah itu yang datang sekitar 50.000 orang. Kalau saya bulan maulid, iya seminggu pelaksanaannya. Ada dangdutannya. Loh ya hari-hari sebelum pembacaan maulid itu sebelumnya besok tanggal 28, tanggal 25-nya sudah ada konser jarum. Banyak, ada yang macam-macam lah, namanya umat Nabi itu macam-macam. Kan gini kan gayanya doang satu. Padahal diem-diem di belakang ada yang ngeslot. Ya, lah umat Nabi ini kan macam-macam. Jangan dikira cuma satu jenis. Ada umat yang ikut NU, ada yang ikut Muhammadiyah, ada yang rajin sholat, ada yang seminggu sekali, ada yang setahun sekali lebaran. Iya kan kayak gini juga ada yang rajin pengajian, tapi ganggu istri orang juga nggak berhenti. Ada. Lah emang umat Nabi itu modelnya satu? Enggak. Tapi semua umat Nabi itu pengen mendapat syafaat, tapi modelnya macam-macam di belakang-belakang itu. Jahe 2000, Ada yang sambil pengajian, jahe 2000, permen jahe 2000. Ada yang pegang HP sambil ngeslot, ada copet, ada. Emang umat Nabi jenisnya enggak, makanya terhadap umat Nabi ini harus hati-hati. Makanya Rasulullah itu agar bisa mengurus orang dengan berbagai jenisnya, karena manusia, maka Rasulullah itu Rasulun min anfusikum, dari bangsa manusia. Jadi biar bisa dicontoh. Makanya mencontoh Rasul itu gampang karena bangsa manusia. Ada yang sakit, ya Allah hidupku susah. Rasul kurang susah apa? Belum lahir sudah nggak punya orang tuh. Jadi kalau ada orang nggak punya orang tua sebelum lahir, Rasul juga begitu. Kalau ada yang kemudian, waduh masih kecil tinggal orang tuanya, Rasul 6 tahun sudah yatim piatu. Hidupku susah, ikut paman yang miskin. Rasulullah ikut Abu Thalib miskin, ikut Abdul Muthalib kakek. Jadi biasa aja. Sampai hidup tiba-tiba cintanya ditolak, biasa aja. Rasulullah juga cintanya ditolak sama Fakhita namanya. Rasulullah itu mencintai perempuan namanya Fakhita, anaknya Abu Thalib, adiknya kakaknya Sayyidina Ali. Ditolak, nggak mau aku. Sampai 2 kali dilamar juga nggak mau. Jadi kalau ada orang ditolak cintanya, itu sunnah. Kan macam-macam loh, makanya Rasulullah itu umatnya macam-macam. Ada ditolak. Loh, tiba-tiba nikah dapat janda, ya nggak usah komplain, Rasulullah juga dapat janda. Jadi sunnah Nabi apa yang kira-kira umatnya komplain? Jadi yang paling pusing apa ada? Kelaparan, Rasul juga pernah kelaparan. Makanya Rasul itu ketika membimbing umatnya enak. Semuanya anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur. Memang model kelas 1 enggak juga. Jadi yang sering diceritakan itu kan umat Nabi yang kelas Sayyidina Ali kayak gitu. Wah itu sih hebat, ngurusnya nggak terlalu rumit, orangnya pinter. Sayyidina Umar enak ngurusnya, gagah, pemberani.
Makanya waktu sholat itu juga nggak semuanya sama. Begitu Rasulullah, Allahu Akbar. Ini yang kelas 1 ya langsung online karena masuk wifi-nya Rasulullah, langsung kena tethering, kena share it, jadi begitu sini ya sama-sama. Nah yang badui-badui di belakang ya Allahu Akbar. Sama kayak orang Bandung. Temennya di situ, ya Rasul, apa, Kang, Tuhannya kelihatan nggak? Enggak. Pertama pelajaran sholat juga, akhirnya mogok. Begitu mogok, rame di belakang. Kenapa kalian ribut aja di belakang? Susah ya Rasul. Nah kenapa? Tuhannya nggak kelihatan. Selama ini kan kalau beribadah nyembah ke patung kan patungnya kelihatan. Nah ini kok nggak kelihatan. Akhirnya Rasulullah marah. Enggak, goblok itu ya enggak. Rasul bilang, ya Allah, sebagian umat saya nggak bisa sholat. Nah kenapa? Karena kau nggak kelihatan. Rasulullah bilang begitu sama Allah. Allah juga nggak marah, mengutus malaikat mengajarkan bagaimana bersikap ihsan. Ubudullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadahlah kau seolah-olah kau lihat Allah. Kalau kau nggak lihat Allah, yakin Allah lihat kamu. Oh jadi gitu ya Rasul. Beribadah itu seolah-olah kita lihat Allah. Ya, nah kalau kita sudah nggak lihat Allah, ya yakin aja kamu dilihat sama Allah. Oh jadi yang penting merasa dilihat Allah ya Rasul. Ya, nah kalau gitu aja sih gampang. Allah, jangan gerak dilihat Allah. Loh makanya akhirnya sholat itu enak karena yang goblok-goblok juga diajari. Akhirnya Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu matanya melek, Bu, sarungnya bolong. Ya nggak apa-apa. Boleh aja sampean sholat lihat sarung bolong. Karena sampean lihat Allah nggak lihat, malah lihat sarung bolong. Tapi jangan lupa bahwa ketika kamu sholat diawasi sama Allah, maka lihat sarung bolong itu boleh, yang nggak boleh dicunyuk-nyuk, nah itu tidak boleh. Nah akhirnya yang bodoh-bodoh juga bisa Allahu Akbar. Inni wajjahtu wajhiya lillazi. Begitu ini wajah tuh tiba-tiba ada bakso lewat. Ding 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 ding. Bakso. Kenapa tadi nggak lewat? Nggak ada masalah, boleh. Yang penting kamu jangan lupa bahwa kamu sedang diawasi Allah. Makanya dengar orang sholat itu boleh, dengar bakso itu boleh. Yang nggak boleh itu 2 mangkok Pak. Yang nggak boleh itu bantal. Nah jadi macem-macem. Jadi Rasulullah itu nggak mau terus dikit-dikit marah, dikit-dikit ngamuk. Ya enggak, karena jenis umatnya waktu itu juga nggak kayak sekarang ini, nggak sama. Ini kan ada yang sholatnya rajin, ada yang enggak. Ada yang masih iya kan? Ada yang masih ya macam-macam umat Nabi. Ada yang burungnya masih belum bisa direm, ada yang makanya jadi Nabi ada yang parah waktu itu. Nabi lagi ngajar ya, lagi ngajar di masjid. Tiba-tiba di luar masjid ada yang teriak-teriak, mat. Coba sampean emosi nggak kira-kira? Atau jangan-jangan oh itu mungkin temannya? Atau saya lagi ngaji gini tiba-tiba, Muafik gitu. Mungkin kita mesti kaget. Nah itu Rasulullah tiba-tiba, mat. Sahabat yang lain kan emosi. Sahabat itu nggak berani manggil Rasulullah dengan sebutan namanya Muhammad, mat itu nggak berani. Tapi ya Rasulullah, ya Habibullah, karena diperintah la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Kamu jangan manggil utusanku seperti kamu manggil temanmu. Makanya ya Rasulullah. Nah ini karena nggak ngerti ya, mat. Sahabat marah, ini siapa model begini nih, nggak sopan. Tapi Rasulullah lihat gelagat gitu ya enak, ya udah suruh masuk. Akhirnya orang itu disuruh masuk. Ayo sini masuk. Begitu masuk, Muhammad, apa? Aku pengen kencing. Ya sudah cari sana. Disuruh cari toilet itu nggak kemana-mana. Di dalam masjid di depan Rasulullah langsung kencing juga. Sahabat Umar udah nggak tahan melihat kelakuan gini. Tarik pedang mau dipotong kepalanya orang ini. Rasul Umar jangan.
Tapi ini ngawur ya Rasul, kencing di masjid. Sudah. Gini-gini juga santriku, gini-gini juga umatku. Kamu gak usah emosi, udah kamu duduk lagi. Ya, ini memang adatnya di kampungnya sana, kencingnya sembarangan. Ada ban truk ya dikencingi, ada pohon pisang ya dikencingi. Gini-gini juga sahabatku, santriku, umatku dari Cicalengka, ibaratnya begitu. Jadi Rasul tenang ketika ngomong orang. Iya kan? Nah, waktu Rasul ngaji cerita tentang kiamat itu, tiba-tiba sahabat diceritain kiamat nangis, yang pinter-pinter nangis. Badui dari belakang ketawa ngekek-ngekek. Sahabat ini gimana sih? Wong Rasul cerita kiamat belum jelas kiamatnya kapan, nangisnya sekarang. Akhirnya coba mbok nanya dulu ya Rasul kiamatnya kapan, belum jelas udah nangis. Akhirnya orang ini sahabat nangis, dia ketika Rasul turun ditanya, ya Rasul apa? Mata sah kiamat itu kapan? Ah, kamu gak usah nanya kiamat itu pakai ibadah. Tak lihat kamu tidur tok, ibadahmu apa? Saya nggak ibadah serius-serius ya Rasul. Lah kamu besok kalau mati bekalmu apa kalau kiamat sudah selesai? Ya aku nggak bakal ibadah serius-serius ya Rasul. Lah bekalmu apa? Cinta sama engkau. Seneng tok? Iya. Nggak jalan itu? Enggak. Nah, akhirnya sudah kalau mau begitu, aku tak pergi dulu kata Rasul. Lontar dulu ya Rasul, jangan pergi dulu. Lah kenapa? Aku kan udah jujur cinta sama engkau. Kau cinta nggak sama aku? Ya iyalah, wong kamu cinta sama aku, masa aku enggak, kata Rasul. Nah, kalau Rasulullah senang sama aku yakin gak mungkin lah Rasul ninggalkan aku di neraka, seneng kok ditinggal di neraka. Ya sudah, enggak, nanti kamu bareng sama aku di surga. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Lu asbabul wurudnya hadis itu. Akhirnya dia lari, yes, itu lari saking senengnya. Sahabat Abu Bakar dengar begitu kan keki juga, ya Allah. Ya Rasul itu serius tadi ya Rasul, nggak modal apa-apa masuk surga, modal seneng tok. Iya, seneng tok gitu masuk surga. Iya, dia nggak modal aja masuk surga, apalagi aku. Anak tak kasihkan, unta tak kasihkan, berarti surgaku lebih bagus dari dia. Sayyidina Abu Bakar saking senengnya gitu, yes, joget sampai jubahnya itu terbang ke atas gini mengembang. Nah itulah yang akhirnya dicontoh oleh Sayyid Jalaluddin Rumi jadi Tarekoh Maulawiyah yang sekarang dikenal dengan Birling atau tari sufi. Semua dari sini. Yang paling parah itu ada sahabat karena bodoh dari kampung, dia nggak ngerti yang lain selain ngertinya itu cuman ya karim. Akhirnya dia haji tawaf sendirian, ya karim, ya karim, ya karim, ya karim, muter seharian itu nggak berhenti cuman ya karim toh. Ya karim, ya karim, ya karim, ya karim. Nah sahabat yang lain tahu itu kan iseng, ya Allah ini model apa ini, tawaf kok cuman ya karim sambil muter. Akhirnya lapor ke Rasulullah, ya Rasul ada aliran apa nggak tahu, pokoknya di Ka'bah itu ada orang dari pagi tawaf muter terus cuman ya karim, ya karim, ya karim, ya karim. Akhirnya Rasulullah, ya coba tak tengok siapa sih. Akhirnya ditengok orang ini. Lama-lama Rasulullah itu, oh iya ini siapa katanya. Sekampung yang paling pinter pokoknya aku. Ya makan ya karim, ya karim. Ada apa aja kami cuman bisanya ya karim ya Rasul. Aku bodoh. Tahu sekarang ternyata Islam itu gak bodoh kayak saya semua. Karena itu ya Rasul, mohon ya Rasul, aku dimaafkan. Dan karena cuman kemampuanku ini aku minta tolong ya Rasul. Nanti kalau kau masuk surga tolong bawalah aku ya Rasul. Aku gak bisa kalau begini. Akhirnya Rasul sambil menangis, ya. Nanti kamu tak bawa bareng sama aku ke surga. Iya ya Rasul. Iya. Saking senangnya orang itu joget. Yes. Malaikat Jibril dibilang sama Allah, ya Jibril bilangi sama Muhammad, walaupun orang itu nanti diajak sama Muhammad masuk surga, katakan dosanya tetap tak hitung. Kata Allah. Akhirnya Rasulullah sampaikan, Mas, Bang, atau Kang, kata Allah, walaupun kamu nanti tak ajak masuk surga, kata Allah, dosamu tetap dihitung sama Allah. Orang
orang ini nggak ada perubahan ekspresi, cuma diam sambil ketawa. Loh, kenapa kamu ketawa? Ya sudah ya Rasul Muhammad, kalau aku nanti kau ajak ke surga, kok dosaku dihitung sama Allah, bilang sama Allah, kalau dosaku dihitung, Allah tak ajak hitung-hitungan. Loh, kok kamu ajak hitung-hitungan gimana? Iya ya Rasul, kalau dosaku dihitung sama Allah, Allah tak ajak hitung-hitungan. Seberapa besar dosaku ini akan kuhitung dengan seberapa besar pengampunan Allah. Kalau Allah Maha Pengampun, nggak mungkin dosa gini aja kok dihitung. Kalau dosa gini aja dihitung, nggak usah gelar Maha Pengampun, Maha Pengampun gini aja dihitung. Itu Rasulullah nangis, ya Allah ya Karim, tak kira goblok, ternyata pinter. Nah, jadi kalau orang sini ini sudah lebih pinter dari ya Karim tadi. Makanya jadi umat Rasulullah itu jangan tiba-tiba, oh ini haram, tar dulu, sabar. Dari dulu umat Rasulullah itu macam, jangan mudah menyalahkan umat Rasul. Jangan ini karena ini, ntar dulu, sabar. Karena umat Rasulullah dari dulu macam-macam. Makanya Rasulullah itu apa? Anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Lah itulah makanya Islam itu bisa dipakai siapa saja. Begitu Rasul meninggal, bisa dipakai orang Arab, bisa dipakai orang Eropa, bisa dipakai orang Cina, bisa dipakai orang Afrika, bisa dipakai orang Indonesia. Karena Rasulullah itu min anfusikum, dari bangsa manusia. Walau bangsa jin sunnahnya susah, jin nggak makan. Nah, terus jin itu gak kawin, nah, bangsa, makanya Islam itu bisa dipakai orang seluruh dunia karena bangsa manusia loh. Makanya kita yang di Indonesia bisa pakai cara hidup, caranya Rasulullah. Semua bisa kita pakai. Rasul mengajarkan iman, kita bisa pakai. Antuk minabillah, kita bisa iman kepada Allah. Ya walaupun imannya sampai di mulut, ya yang penting mengakui Allah. Ciri-ciri orang beriman itu ngakui. Jadi makanya kalau kita kejedot ya subhanallah, kena telek ya alhamdulillah, suami ngorok alhamdulillah, tanpa tak tengok saya ngerti suamiku masih hidup. Jadi wa malaikatihi, dan percaya pada malaikat Allah yang 10 itu percaya. Ya, terserah sampai apal 10 ya bagus, cuman 1 apal Jibril tok ya nggak apa-apa. Yang penting iman. Wa kutubihi, dan kitab Allah. Orang Bandung mana yang nggak tahu kitab Allah? Semua dapat. Bahkan ada yang dapat 30 juz. Orang Indonesia terbanyak apal Quran di seluruh dunia. Nah, kalau nggak bisa 30 juz, yang penting dapat Yasin. Makanya rajinlah ikut Yasinan. Kalau Yasinan masih kepanjangan ya kulhu falak nas, makanya rajinlah ikut tahlilah. Kalau cukup 1 ayat ya peganglah 1 ayat, tergantung kebutuhan. Kalau yang suka kelahi, peganglah kita batos jabari. Yang istrinya cewek cerewet ya pegang sumung bukmun kumyum faula. Yang penting dapat walaupun 1 ayat. Kalau masih kepanjangan ya udah. Kalau dipanggil suaminya jawab nun atau naun, itu kan nun. Wa rasulihi, dan utusan Allah dari Adam, Idris, Nuh, Soleh semua. Wal yaumil akhir, dan kita bisa percaya pada hari akhir karena siapapun mengakui adanya hari bahasanya beda. Ada yang menyebut Armageddon, ada yang menyebut pralaya, ada yang menyebut kiamat. Cuman ada yang rajin bahas kiamat. Awas kiamat tanggal 15 Ramadan hari Jumat, asteroid nabrak bumi, takut semua, hartanya dijual diserahkan pada panitia hari kiamat. Gak tahu nyari Sabtu masih belum kejadian, kan banyak ini yang udah kelewatan. Nah makanya kiai-kiai jarang bahas kiamat. Kenapa sih kiai kok gak bahas kiamat? Nah, orang kiamat bareng-bareng aja kok dibahas. Nah kalau listrik mati harus dibahas karena gantian. Lah kalau kiamat kan udah selesai. Wabil qadri khairi wa syarri minallahi ta'ala. Baik dan buruk itu dari Allah.
Oh, yang penting kita punya keyakinan itu. Contoh sekarang pergi ngaji, tiba-tiba bannya kempes. Ya Allah, mau ngaji aja bannya kempes. Tapi jangan lupa, ban kempes itu ditunggu sama tukang tambal ban. Kerja capek, ditunggu sama tukang pijat. Punya anak gak bisa keluar, ditunggu sama dokter sesar. Sampean janda, ditunggu sama duda. Ya itu qadri khairi wa syarri min Allah Ta'ala. Bisa dijalankan di sini. Islam, anta syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah, bisa bersyahadat semua. Waktu qimus sholata, mendirikan sholat bisa semua. Waktu dia zakata, dan memberikan zakat walaupun setahun sekali, zakat fitrah, zakat semua. Waktu suma Ramadan, puasa bulan Ramadan, puasa semua walaupun ada yang depan belakang toh ada. Tapi yang lain semuanya ikut puasa. Walaupun ada yang nggak ikut puasa tapi ikut lebaran, ngecat omah. Haji semuanya bisa haji, punya akses. Artinya kita di Indonesia pun bisa komplit menjadi seorang mukmin, bisa komplit menjadi seorang muslim. Maka jangan mudah mengkafirkan orang Indonesia. Dikit-dikit kafir, dikit-dikit musyrik. Kamu itu siapa tiba-tiba kafir-kafirin orang, musyrik-musyrikin orang? Wong semuanya bersyahadat, rukun Islam ya kepegang, rukun iman ya kepegang. Kok tiba-tiba dikit-dikit kafir, dikit-dikit musyrik? Kamu itu aneh-aneh aja. Hanya karena beda pilpres terus kafir, musyrik. Hanya karena beda jenggot marah-marah. Hanya karena beda tahlil marah-marah. Oh, dari dulu umat Islam itu beda. Memang semuanya hafal Quran enggak juga. Loh itu loh, jadi enggak mudah. Sekarang kan orang itu iseng banget, beda dikit kafir, beda dikit musyrik, hanya karena seneng akeh musyrik, hanya karena suka kujang keris musyrik. Ini orang model baru ini seneng banget ngafir-ngafirin orang, musyrikin orang. Sementara Rasulullah itu anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Bener-bener sangat berharap semua orang menjadi mukmin. Ini sudah mukmin malah dikeluarin lagi. Kalau ada Rasul pasti ditempilin gitu. Ini kan suka, gara-gara nggak ikut Habib akhirnya nggak sempurna Islamnya. Ini apa ini? Ini model-model kayak gini nggak usah diikuti, udah biarin aja, nanti capek-capek sendiri. Karena apa? Mereka cari penumpang, nggak ada yang mau numpang, jadinya dimarahi penumpangnya karena turun. Ya karena biasanya kalau pilek, kalau pilkada kan butuh penumpang lah. Kalau penumpang nggak mau naik dimarahi. Nah, iya kan? Cuman gitu doang sebenarnya. Tiba-tiba ini perang Badar. Apa orang pilpres saja kok perang Badar? Pak Jokowi ya Islam, Pak Prabowo ya Islam. Bukan dulu sampai ini perang Badar. Ini apa perang Badar ya? Jadi kadang itu sekarang yang dulu-dulu jelekin Pak Jokowi jadi presiden. Yang jelek-jelek terus lama-lama jelekin Pak Prabowo gara-gara Pak Jokowi. Sekarang Pak Prabowo ikut jadi presiden. Udah capek kan orang-orang gitu. Kafir. Apa gitu. Loh, itu jadi jangan mudah mengkafirkan orang Islam karena Rasul nggak begitu. Apalagi orang Indonesia. Orang Indonesia ini orang yang apapun permintaan Rasul itu dituruti sampai membentuk negara itu mengikuti ajaran Rasulullah. Karena apa? Kita ini punya tipologi masyarakat manusia yang berbeda. Sudah ada semenjak Islam belum datang. Kita ini kan dunia ini kan semua mengakui Indonesia itu paling beraneka ragam. Semenjak sebelum Islam ada, Indonesia sudah beraneka ragam. Buah aja paling beraneka ragam buah di Indonesia. Orang Arab apa punya kesemek? Enggak punya. Apa punya durian? Enggak. Sawo enggak ada. Cipluan enggak ada. Langsep enggak ada. Duku enggak ada. Paling banyak di sini. Binatang paling banyak di sini. Garangan sana enggak punya. Adal gurun doang. Undur-undur enggak punya.
Nggak punya di sana. Lupakan hantu terbanyak kan Indonesia. Coba. Orang Inggris cuma ghost. Orang Cina vampir. Amerika Dracula. Arab syaitan sama jin. Orang Indonesia itu nggak bisa, ada suster ngisot, ada pocong, wewe gombel, grandong, mak lampir, kolor hijau. Ini kita banyak. Nah, makanya kan ketika Islam datang ke sini ketemu dengan keanekaragaman. Agama sudah ada. Perang orang Bandung sudah punya kerajaan Pajajaran, kerajaan Pakuan, kerajaan Galuh. Artinya bangsa itu sudah dari bangsa, sudah negara ragam. Makanya ketika kemerdekaan kita ini ditegakkan, apa yang terjadi? Mengikuti cara Rasulullah. Satu-satunya negara yang tegas menggunakan cara hidup seperti yang dikatakan Rasulullah, Indonesia. Ini yang kadang anak-anak kita nggak tahu. Makanya biar saya cerita malam hari ini, biar nggak diceritani sama yang lain aja. Karena apa? Ikhwanul Muslimin lebih suka menceritakan orang Mesir. Hizbut Tahrir lebih suka menceritakan orang Filistin. Para habaib lebih suka menceritakan kakeknya yang dari Yaman. Yang menceritakan Indonesia ini siapa? Nggak ada. Saya yang akan cerita. Kenapa? Karena harus diceritakan. Orang Amerika menceritakan bangsanya, nggak ada habisnya. Bagaimana mereka berperang melawan suku-suku di pedalaman. Lewat Hollywood dia bangun cerita yang panjang. Bahwa bangsa Amerika, bangsa yang kuat, bikin film mulai dari Wild West sampai The Last of the Mohicans dia bikin. Kalah di Vietnam bikin Rambo 1 sampai 6. Kalah dengan Saddam Hussein bikin Hot Shot 1, 2. Gagal dalam terorisme bikin 12 strong. Makanya Amerika kuat karena apa? Mereka menceritakan bangsanya menjadi sebuah kebiasaan yang bagus. Secara spiritual kalah dengan Cina, nggak ada masalah. Dia bikin American Shaolin, American Kung Fu. Diajar sama Jepang secara spiritual, bikin American Ninja, American Samurai. Bahkan samurai terakhir dari Amerika namanya Tom Cruise dalam film The Last Samurai. Mereka semua cerita. Orang Cina menceritakan bangsanya dari ular putih sampai ular hijau diceritakan. Dari Wong Fei Hung sampai Sun Gokong diceritakan. Orang Jepang menceritakan bangsanya semua diceritakan, samurai diceritakan. Bahkan konflik bangsa yang paling terbaru Tokugawa tahun-tahun awal revolusi industri dia ceritakan dengan bahasa yang sederhana dalam film Samurai X dengan tokohnya Rurouni Kenshin. Korea menceritakan bangsanya lewat drakor. Malaysia menceritakan bangsanya lewat si Upin dan si Ipin. Masa depan Malaysia tergantung si Upin dan si Ipin. Maka si Upin dan si Ipin kembali ke ayam goreng. Dia cekgu. Dan si Upin dan si Ipin punya masa depan, tidak boleh ribut sesama anak bangsa. Di Malaysia ada anak bangsa yang berasal dari ras India, biar gak ribut si Upin dan si Ipin dikenalkan dengan tokoh Jarjit. Biar gak ribut dengan anak-anak Cina, kenalkan Mei Mei. Biar gak ribut dengan anak Indonesia, kenalkan Susanti. Duh, mereka minta kita ini gak ada. Sehingga seolah-olah bangsa ini menjadi bangsa kecil, bangsa ini. Sehingga kita kadang gak pede jadi orang Indonesia. Yang Islam gak pede jadi orang Indonesia bilangnya togut. Semua punya bendera merah putih, gak pede. Lebih membanggakan bendera Filistin. Seolah-olah kita ini nggak punya kekuatan. Jangan dikira merah putih yang berdiri yang sekarang harganya berapa sih Pak? 15.000. Ya kan? Tapi dulu merah putih itu diperjuangkan dengan darah dan nyawa. Semua bangsa punya kekuatan mempertahankan benderanya masing-masing. Jadi tidak ada bendera itu kemudian hasil sambil tidur, itu nggak ada. Bendera merah putih sudah ada semenjak zaman Pajajaran, zaman Majapahit, dikenal dengan bendera gula kelapa. Ada dari dulu. Terus dipertahankan. Belanda marah.
Karena kalau sampai punya bendera, punya persatuan. Maka di tempat saya di Jawa, kalau takut mengibarkan bendera merah putih, taruh di dalam rumah. Belanda curiga tiangnya dikasih tebu, masih curiga tiang rumah dikasih padi, masih curiga tiang rumah dikasih pisang, masih curiga tiang rumah dikasih kelapa, masih curiga besok bawa makanan tumpeng dan ingkung makan. Kata Belanda, wong cuma mau makan aja ribet. Tapi Belanda nggak tahu begitu padi mengering, tumpeng habis, kelapa mengering, pisang rontok, tebu mengering, yang tersisa tinggal merah putih di dada kami, anak-anak Indonesia. Jadi beda merah putih sama bendera Coca-Cola, merah putih sama bendera Persib, merah putih sama bendera PSSI, beda. Merah putih simbol identitas bangsa yang pernah minta darah dan nyawa. Karena apa? Itu adalah simbol negara. Makanya jangan macam-macam tiba-tiba merah putih karya kakek kami. Kakekmu yang mana? Jangan. Merah putih itu karya bangsa Indonesia, dikibarkan. Sekarang udah nggak minta nyawa merah putih itu, cuman minta gini dok. Itu ada yang alasan ini musyrik, ini bid'ah. Itu pasti zaman perang kakek buyutnya mata-matanya Belanda itu. Loh, negara itu nggak bisa main-main. Saudi Arabia punya bendera, ya hormat ini. Inggris punya bendera, hormat semua begini. Terhadap benderanya masing-masing. Palestina juga punya bendera. Tapi Palestina punya masalah kenegaraan karena nggak rukun setelah bikin negara. Pasukan kemerdekaannya ribut sampai hari ini. Indonesia kenapa bisa setelah merdeka pasukan kemerdekaan bersatu dalam TNI Polri? Sana nggak bisa karena kesukuannya tinggi. Duh. Kita ini bangsa rukun bersatu. Makanya mempertahankan Indonesia yang mayoritas Islam, apa yang harus dilakukan? Apakah Islam punya jaminan hidup bersama? Karena Indonesia sudah Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimana menjamin perbedaan? Makanya kaum muslimin yang mayoritas jangan sampai kemudian menindas yang lain, maka ikut cara hidup Rasulullah ketika bangun bangsa. Caranya seperti apa? Rasulullah hanya mengatakan, kalau kamu hidup di antara perbedaan suku, bangsa dan agama, hiduplah saling bertanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Makanya konsep itu dikenal dengan konsep ra'iyah, hidup berbeda tapi saling tanggung jawab. Makanya orang Indonesia walaupun berbeda-beda, mari rukun saling tanggung jawab, mengikuti konsep ra'iyah. Ra'iyah itulah yang sekarang dipakai oleh orang Indonesia menjadi rakyat. Satu-satunya bangsa muslim dunia yang bisa menerapkan konsep ra'iyah menjadi rakyat untuk warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Nah itu makanya rakyat ini perbedaan apapun mari hidup saling bertanggung jawab. Sudah tidak mengenal perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan, semuanya sama, setara. Para raja harus mengikhlaskan kedudukannya untuk setara dengan yang lain. Para raden, para aden hidup bersama karena konsep ra'iyah dijunjung tinggi tanpa membedakan suku, ras dan keturunan. Loh itu ra'iyah. Makanya di Jawa yang tadinya kawulo nggak punya hak konstitusi bisa begitu ikut ra'iyah pidato kulo. Yang hamba sahaya yang tadinya nggak punya hak konstitusi bisa pidato sama dengan yang lain saya. Yang abdi Sunda yang tadinya abdi mah gini bisa pidato abdi mah. Loh itu karena konsep ra'iyah. Kalau nggak ada konsep ra'iyah abdi tetap nggak punya konstitusi, duduk di bawah gini. Yang tadinya hanya panggilan para dewa, pukulun diturunkan menjadi panggilan manusia biasa, ulun di Banjarmasin. Makanya dengan konsep ra'iyah ini orang bisa setara, hidup bersama, berbeda suku, bangsa, agama, tidak dibeda-bedakan. Itulah bangsa Indonesia. Konsep ra'iyah berlaku di Indonesia. Makanya jangan main-main.
Makanya terhadap ro'iyah ini kamu nggak bisa, aku turunan ini. Sudah lewat, karena ro'iyah sudah tidak melihat turunan siapa, semuanya hidup saling tanggung jawab. Loh, dan kita bisa menikmati ini semua sama, duduk bareng. Mungkin dulu di situ ada yang kakeknya Jawara, ada yang Demang, sudah bareng bersama. Punya anak, pondokkan, walaupun kita punya latar belakang babu misalnya. Begitu mondok pinter jadi kiai, gak ada yang nanya kamu turunan siapa, karena di negeri ro'iyah tidak lagi berlaku hukum keturunan. Kalau warisan silahkan, tapi kalau bersama maju-maju. Ro'iyah rakyat, makanya ro'iyah rakyat yang berbeda itu kalau hidup bersama harus saling melengkapi. Nah, proses melengkapi perbedaan itu dalam kehidupan saling menopang, namanya musyarakah. Maka kemudian musyarakah itu diterapkan di sini menjadi bahasa masyarakat. Makanya masyarakat itu ya hidup bersama dalam perbedaan. Saya kiai ini ngajar ngaji, pelajaran dasarnya sholat. Tapi sholat itu hanya bisa sampai di kiai, sampai di sholat aja. Tapi sholat itu nggak sah kalau nggak pakai tutup aurat. Tapi kiai nggak bisa lagi mikir tutup aurat, karena tutup aurat itu kain. Kain itu urusannya pabrik kain. Kebetulan yang punya pabrik kain itu Cina. Maka kiai jangan suka ngamuk sama Cina. Kalau Cinanya pergi, kita telanjang. Loh, itu konsep musyarakah. Makanya kiai-kiai mana yang suka ngamuk? Nggak ngamuan kan? Kecuali ustadz-ustadz freelance. Tak mengikuti konsep musyarakah. Kiai sholat itu wudhu itu air. Air itu tidak bisa dipikir sama kiai, karena yang mikir air itu sanyo sama pipa. Wudhunya kiai, pipa sanyonya diurus sama mas pion. Mau apa? Arti industri? Jangan enggak, saling melengkapi. Karena apa? Rasulullah cuma mengatakan mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki menjadi baik oleh Allah, dikasih ngerti urusan agama. Khairon di situ nakiro. Khairon itu kalau nakiro maknanya khairon kamilan, kebaikan yang sempurna. Nah, baik sempurna bukan milik manusia, itu milik Allah. Maka kalau ada manusia baik pasti nggak sempurna. Gampang contohnya, baik itu nggak sempurna, nggak pernah berdiri sendiri, nggak. Kebaikan itu nggak independen, pasti yang lain ikut. Contoh pengajian ini baik apa enggak? Pengajian malam ini baik nggak? Yang paling baik siapa? Ya pasti kiainya. Loh, kalau pengajian malam hari ini baik, yang paling baik siapa? Ya pasti kiainya ini. Minumannya banyak, kasih mic, kurang baik, makanya duduknya juga pakai kursi. Cuman korek sama saya yang duduk di sini tadi, sama-sama orang baik. Jadi kalau pertanyaan pengajian ini baik, yang paling baik ya pasti saya. Tapi saya nggak boleh ngaku paling baik, karena saya terlihat baik di sini, diundang sama panitia. Kalau nggak diundang, saya nggak di sini. Jadi yang membuat saya terlihat baik karena panitia. Lah kalau gitu baik saya apa baik panitia? Ya nggak bisa, saya nggak datang pengajian panitia juga jelek. Lo baik itu baru dua udah ribut. Saya dan panitia udah bisa kelahi itu rebutan baik. Apalagi kalau di sini yang depan saya ikut-ikutan, yang baik ya kami ya. Nah kenapa? Kok kamu baik? Ya kami karena mau datang. Karena kalau kami nggak datang ini bukan pengajian, Kiai. Nah apa? Cek sound. Loh, jadi semua baik. Apalagi tukang sound. Kalau tukang sound parah ini kalau bilang saya yang baik ya. Lah kenapa? Soundnya tak matiin udah bubar. Padahal tukang sound biasanya sholatnya juga nggak terlalu rajin. Loh, jadi baik itu nggak pernah berdiri sendiri. Makanya manusia baik itu kalau hidup itu makan itu doanya Allahumma barik lana. Kenapa bukan barikli? Kenapa bukan berkahilah saya, kok berkahilah kami? Karena makan itu urusannya banyak orang. Yang nanam siapa, yang masak siapa,
Yang bikin kompor siapa? Satu piring nasi yang kita hadapi itu ribuan jutaan orang yang melibatkan diri di situ. Yang nanam siapa? Yang dulu buka hutannya siapa? Yang bikin bumbu rice cooker bisa enak karena dikasih garam. Yang punya garam bukan orang Bandung, orang Indramayu sana. Siapa yang tahu waktu bikin garam gak kencing ditambahnya itu? Atau makanya kalau orang Jawa bilang uyah itu garam, yang kencing itu uyo. Karena bisa jadi nggak bikin uyah sambil nguyuh, sama-sama asin. Jadi jangan pernah sekali-sekali merasa baik itu berdiri sendiri. Maka konsep hidup bersama itu yang disebut musyarakah atau masyarakat, dan kita memberlakukan itu di Indonesia yang menyebut dengan bahasa aslinya bangsa Indonesia. Ayo. Nah, setelah perbedaan saling mendukung, saling melengkapi, kalau mau membangun kebersamaan, bikin negara, bikin kesepakatan, bikin bangsa, jangan lupa, ayo kita bicarakan yang baik. Nah, membicarakan persoalan dengan baik-baik untuk cari solusi, Al-Quran menyebut wasyawirhum fil amri, bermusyawarah lah. Maka untuk mengambil keputusan bersama, bangsa kita mengikuti konsep musyawarah. Makanya kalau mau ikut musyawarah, ya terlibatkan diri. Pengen jadi lurah, maju. Gak usah ditanya kamu turunan siapa, maju. Syukur temannya banyak, syukur punya uang jadi. Mau jadi DPR, gak ada yang nanya, karena konsep ro'i adalah musyawarah. Gak peduli suku. Mau jadi DPR yang penting daftar, gak ada yang nanya kamu suku apa, yang penting punya teman dari sedikit uang jadi. Sudah enak sekali. Jadi bangsa ini sudah paripurna. Sementara bangsa-bangsa yang lain masih bermasalah. Ya ayuhan nas, hei manusia, orang Afrika masih mempersoalkan kulit hitam sama kulit putih. Di Amerika, di beberapa negara termasuk di Brooklyn masih ribut kulit hitam kulit putih. Allah sudah ya ayuhan nas, manusia sama. Kita mengikuti konsep itu. Di sini udah nggak ribut tentang manusia, suku ini udah nggak ribut. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Beberapa negara masih mempersoalkan wanita. Afghanistan wanita masih ditembak kalau keluar nggak pakai burqa, nggak disekolahin, dianggap kelas berapa. Di Timur Tengah masih, di beberapa negara Arab masih perempuan di kelas 3, kelas 4 ya dianggap. Di Indonesia bebas merdeka, ngaji bareng, sekolah bareng, jadi lurah ya bisa, jadi presiden juga bisa. Betapa enaknya konsep ro'iyah berlaku untuk konsep laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Aku bikin kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Indonesia udah selesai. Bangsa yang lain masih kami suku terbaik, kami bangsa terbaik, kami suku terbaik, negeri kami terbaik. Kita ini udah lewat, sudah suku bangsa semuanya sama. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang-orang yang bertakwa lah yang paling mulia di sisi Allah. Makanya konsep musyawarah di Indonesia sudah tidak bertanya suku, tidak bertanya bangsa, tidak bertanya jenis kelamin. Tingkat kemajuan Indonesia sudah luar biasa. Sampai mau mundur lagi, ikut yang model-model begitu. Ini suku kita yang terbaik, itu kuno, itu udah lewat di Indonesia. Nah, karena dulu yang mengerjakan ini semua awalnya adalah para wali, maka daerahnya ro'iyah disebut wilayah. Lah wilayah itulah yang sekarang menjadi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makanya karena konsep ro'iyah berlaku di NKRI, Negara Kesatuan, hasilnya apa? Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Eropa satu bangsa pecah puluhan negara, Afrika satu bangsa pecah puluhan negara, tapi kita puluhan bangsa, suku dan agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Konsep Islam berlaku di sini. Makanya kalau ada yang mengatakan tohut, ini orang tidak belajar. Makanya begitu jadi NKRI yang tertinggi apa? Ketuhanan. Tuhan tetap tertinggi. Nggak pernah bangsa ini merendahkan Tuhan. Zaman animisme, dinamisme, Tuhan tertinggi.
Zaman Hindu Brahmana tertinggi, zaman Islam Tuhan tertinggi. Jadi negara ketuhanan tetap nomor satu. Baru setelah itu manusia, kemanusiaan ini nomor dua, karena dunia dan seisinya ini berputar karena ada manusia. Kursi ada karena ada pantat manusia, teko ada karena ada mulut manusia, pempes ada karena ada manusia, sedotan ada karena mulut manusia, son ada karena telinga manusia, mobil ada karena manusia berjalan. Apa yang tidak urusan manusia? Tapi manusia tidak bisa berdiri sendiri, dia butuh persatuan. Kalau pengen cantik harus bersatu dengan orang Perancis, karena bedak Perancis skincare-nya bagus. Kalau asli Cicalengka beras ditumbuk iso blondeng belum satu. Ngaji harus bersatu sama orang Jepang karena mereka bisa bikin son. Ayo, semua harus bersatu. Persatuan itu mengkodratnya manusia, dan agar persatuan terjaga maka butuh kesetaraan, konsepnya kerakyatan. Hiduplah berbeda-beda tapi saling tanggung jawab. Lah yang mimpin rakyat itu siapa? Orang yang luas hatinya, bisa menerima perbedaan, bisa mendoakan perbedaan, bisa mengatasi berbagai persoalan. Itulah yang namanya hikmah. Makanya kerakyatan dipimpin oleh hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Dengan hikmah pun harus dengan kebijaksanaan. Jangan cuma bijak sini, sana juga bijak. Kalau muslim jangan cuma bijak sesama kaum muslimin, terhadap yang lain juga harus bijak. Mentang-mentang jadi bupati beragama Islam, menindas yang beragama ini cuma bijak sini, nggak bijak sana. Makanya kebijaksanaan itu pun harus dibicarakan baik-baik dalam permusyawaratan. Kalau terlalu banyak yang terlibat, cukup perwakilan. Agar tercipta apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu Pancasila itu pelajaran dari mana? Dari Tuhan. Manusia butuh persatuan, butuh kerakyatan, butuh keadilan. Itulah makanya Pancasila itu sakti, karena bisa mengayomi perbedaan suku, bangsa, dan agama. Dan sekarang kita merasakan betapa indahnya menjadi orang Islam dan menjadi orang Indonesia. Yang lain sedang ruwet malam hari ini, yang mengatakan kami terbaik. Ruwet bangsamu. Libya ruwet, Suriah ruwet, Yaman apalagi ruwet, ya kan? Afghanistan ruwet, Pakistan ruwet. Kita jam segini masih sambil ketawa. Itu karena apa? Tercipta perdamaian. Karena manusia ini harus dilindungi, dan agama adalah perlindungan terbaik buat manusia. Makanya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sempurna kalau amanu wa amilus sholihat. Tapi manusia yang terbaik, agama yang baik harus dijamin oleh apa? Wattini wazzaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Demi buatin, simbol Nabi Nuh, wazzaitun simbol Nabi Isa, Nabi Ibrahim, wa turi sinin simbol Nabi Musa, apa simbol Nabi Muhammad, wa hadzal baladil amin, dan demi keamanan bangsa dan negara. Maka kalau mengaku umat Rasulullah, jangan mengganggu keamanan bangsa dan negara. Nah, itu makanya, karena negeri ini dibangun dengan konsep-konsep dasar Rasul, maka negeri ini halal secara syar'i. Maka boleh menjadi presiden, boleh menjadi polisi, boleh menjadi jaksa, menjadi apapun negeri ini sah, karena disusun secara syar'i. Demi apa? Demi konsep perlindungan manusia dan agama, membentuk konsep baladil amin dengan konsep Pancasila. Loh, ayo, itu loh Indonesia. Makanya yang ditanam di Indonesia subur. Orang sholat paling banyak Indonesia.
Indonesia orang haji paling banyak, Indonesia mau ngapal Quran paling banyak, Indonesia. Makanya sampai tahun begitu Belanda menyerang, diperang, ya perang. Begitu waktunya merdeka, ya merdeka. Yang perang siapa? Semua ikut perang, mati, mati. Gak ada yang udah kok mati itu bukan kok mati-mati ya, itu bukan, itu karnaval yang mati, gak serius itu. Mati beneran para syuhada yang menyumbangkan darah dan nyawanya ini juga syuhada. Dan orang-orang itu belum mati kata Allah. La taqul lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahyaun, masih hidup. Makanya jangan kamu ganti sejarahnya, jangan kamu ganti makamnya karena orangnya masih hidup. Bal ahyaun. Jadi kita nggak boleh main-main dengan orang yang sudah mati. Pancasila itu butuh nyawa berapa? Ya kan? Merah putih butuh nyawa berapa? Kemerdekaan butuh nyawa berapa? Karena sudah banyak yang mati dari Sabang sampai Merauke. Makanya ketika Bung Karno mau memerdekakan Indonesia, menurut Jepang dimerdekakan tanggal 24. Kata Pak anak-anak muda, jangan 24 Bung. Loh, tapi kita sudah sepakat kalau Jepang akan memberikan kemerdekaan tanggal enggak. Karena kalau memerdekakan tanggal 24 ini Jepang sudah kalah menyerah sama sekutu di tanggal 24 itu sudah nyerah. Karena apa? 15 Agustus sudah dibom di Hiroshima Nagasaki, mereka sudah dilucuti sama sekutu. Kesepakatan internasional kalau kita merdeka kalau dikasih sama Jepang, aturan internasional siapapun yang merdeka karena diberikan kemerdekaan oleh penjajah yang kalah perang, negara itu harus diserahkan kepada penjajah yang sebelumnya. Maka kalau merdeka tanggal 23, maka otomatis kita dikembalikan kepada Belanda. Maka kemudian Bung Karno ngotot, diculik sama Soekarni dan temannya, Syahrir semua. Udah diculik aja, dibawa ke Rengas Dengklok daerah Kerawang. Akhirnya di situ dipaksa memerdekakan Indonesia sehingga ada kemerdekaan tanggal 16 Agustus. Tapi begitu 16 Agustus merdeka, Bung Karno mengatakan, ini gak ada saksinya, saksinya cuma kamu berenam. Gak seru dong, nanti kita pulang ke Jakarta, kita merdekakan tanggal 17. Biar rame, kita undang semua. Akhirnya Bung Fatmawati menjahit merah putih. Laksamana Tezi Maida mengatakan, rumahku bisa kamu pakai untuk memerdekakan Indonesia. Laksamana Tezi Maida siapa? Orang Jepang. Maka jangan diganti. Itu rumahnya Tezi Maida, bukan rumah Habib. Yang lain terserah, saya nggak mau turut campur, tapi sejarah bangsa tidak boleh digantikan. Kemudian ada panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, BPUPKI dan PPKI. Dokurit Suzumbi Tusakai, Dokurit Suzumbi Ingkai. Ketuanya Dr. Rajiman Widyo Diningrat. Nama Rajiman itu pasti orang Jawa, temannya Rajimin, temannya Rajio, bukan orang mana-mana. Maka jangan kamu katakan kemerdekaan karena kami yang memerdekakan. Kata siapa? Kakekmu tidur itu. Makanya kalau kemudian tanggal 17 kemerdekaan 17 Agustus kakek kami yang buat, ya sudah. Kalau kami nggak boleh menyajikan 17 Agustus, ganti 16 Agustus tahun 45, esoknya hari kemerdekaan. Karena nggak boleh. Jadi jangan main-main dengan kemerdekaan bangsa ini. Kan di belakangnya ada para syuhada, orang-orang yang mengorbankan darah dan nyawanya demi NKRI. Maka sekarang kita rawat NKRI dengan persatuan. Makanya kiai-kiai kalau apapun bersatu, berdoa, tidak mau pisah-pisah. Yang lain doanya diem-diem, kita kalau doa bareng bareng. Kiainya yang doa, santrinya aminah, amin, amin, amin. Kalau kelamaan, amin, kiainya paham. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu yang berdoa tambah banyak, diajak ke lapangan Cicalengka, namanya istighosa. Akhirnya terjadilah pengajian, persatuan terjaga, roda ekonomi berputar, seluruh rakyat ikut. Ada yang jual tahu, jual marimas, itu roda ekonomi berputar. Itu namanya ketahanan ekonomi terjaga. Sholawat sendiri nggak apa-apa,
Tapi di tangan para ulama sholawat menghasilkan kebersamaan. Bawa ke lapangan. Akhirnya apa? Semuanya laku. Jajanan laku, bendera laku, apa-apa laku. Ada orang mati, kita kumpul 3 hari larutan penyegar laku, apa-apa laku, besek laku, ayam laku. Begitu ziarah makam para wali, bis pariwisata lah laku, elep laku. Sampai orang di makam para wali jual nasi laku, jual katok laku, sampai copet bisa hidup di makam para wali. Betapa sikap kerukunan para ulama. Maka hati-hati. Di makam juga rukun. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Belum selesai satu bis sudah datang lagi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Belum selesai satu rombongan bis lagi. Ila kadratin nabiyil mustofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Fateka. Itu belum selesai satu rombongan udah datang lagi. Ibadallah rijalallah akhizuna li ajlillah akunu aunana lillah sanallah bifadlillah. Belum selesai rombongan satu lagi sudah datang. Ya Rabbi bil Mustafa. Karena ini kalah banter, yang tadi rombongan itu ikut model ini. Kalian nggak ada yang ribut, getian, nggak rukun. Tiba-tiba satu orang datang masuk makam, wah ini sendirian, jangan-jangan copet. Tiba-tiba begitu sudah dicurigai, buka jaket ada spekernya. Rombongan dari Cicalengka ditunggu di bis. Rukun. Akhirnya orang sini ziarah ke Demak, ziarah Wali Songo ke Cirebon. Hasilnya apa? Orang Cicalengka rindu pada tanah Cirebon karena ada makam Sunan Gunung Jati. Rindu pada Surabaya ada makam Sunan Ampel. Rindu pada Jombang ada makam Kiai Hashim, ada makam Gus Dur. Setiap tanah yang dimakamkan para leluhur dan para guru menghasilkan rasa cinta dan kerinduan. Itulah bibit cinta pada tanah air. Makanya orang suruh ngebom Surabaya, ya nggak berani ada makamnya Bang Ampel. Suruh ngebom Cirebon nggak berani, suruh ngebom Jakarta nggak berani. Ada makam Pangeran Jayakarta. Loh, makanya seluruh teroris itu tidak pernah tumbuh dari orang yang suka ziarah kubur. Seluruh teroris pasti tumbuh dari orang yang tidak pernah ziarah kubur. Maka polisi dan TNI jangan pernah curiga, santri tidak akan pernah tumbuh menjadi teroris. Dia mau hukum Surabaya mau takut. Dan kiai itu enak, karena kiai itu kalau sudah ngomong agama menangan. Saya dari tadi aja menangan karena ngomong agama. Makanya kiai itu dibagi dua, ada kiai sakti dan kiai kurang sakti. Kalau saya ini kiai kurang sakti maka dibiarin aja karena bisa dibatasi, karena bisa diinterupsi. Kiai sudah malam sudah berhenti saya. Lah kiai yang paling sakti itu siapa? Kiai kalau sudah khutbah Jumat itu paling sakti. Gak ada yang berani sudah. Kalau sudah naik kita, Allah, gak ada yang interupsi, gak ada yang berani. Makanya karena kiai yang khutbah itu absolut kemenangannya, maka harus dibatasi. Cara membatasinya seperti apa? Suruh bawa tongkat sama pegang tek, biar sopan. Karena kalau pegang tek pasti sopan. Ittaqullah, ittaqullah. Lepas teknya ditiup kipas angin bubar. Terus pegang tongkat pasti sopan. Ittaqullah. Begitu teknya hilang, tongkatnya hilang, ya saudara Jokowi, ya pasti begitu. Nggak ada yang dipegang lagi. Maka yang keras-keras itu lihat aja masjidnya pasti nggak ada tongkatnya itu. Loh, jadi nenek moyang kita sudah paham karena agama ini akan membangun kebersamaan, diatur dari sekarang. Loh, makanya enak, ada apa-apa tinggal pesen kiai gitu aja. Jadi problem kebangsaan apapun pesen kiai beres. Karena apa? Kiai punya ruang publik setiap hari sebegini besar, duitnya habis. Punya duit dikit hall, punya duit dikit mulutan. Makanya yang lain itu kaya-kaya karena duitnya nggak pernah dipakai sama sekali. Lah kayak gini duit, apalagi besok kalau beneran mulutan ada makanannya lebih mahal lagi itu ongkosnya. Tapi inilah cara
kita merawat kebersamaan, tidak menunggu negara untuk merawat kebersamaan, kita rawat sendiri. 1 bulan Maulid, berapa triliun orang Indonesia mengeluarkan uang untuk merayakan Maulid, menjaga kebersamaan. 1 Jawa Barat, 1 Cicalengka, itu berapa uang yang dikeluarkan untuk mulutan? Belum selesai mulutan sudah nanti rejepan, belum selesai sudah nuzulul Quran, belum selesai sudah halal bihalal. Perputaran uang kaum muslimin untuk menjaga kebersamaan demi bangsa dan negara dan agamanya mungkin dalam 1 tahun bisa dihitung triliunan. Ditanggung sendiri sama masyarakat. Coba kalau ditanggung camat, bangkrut. Loh, malam hari ini habis berapa coba Cicalengka? 100 juta nggak cukup ini. Itu belum sanggup kiainya. Loh, jadi Indonesia, negara lain kenapa? Saudi itu, besok kalau Saudi itu bangkrut, pasti Islam ikut bang. Karena Islam ditanggung oleh negara. Makanya orang Indonesia nggak terlalu pusing. Oh, negaranya itu siapa? Islam ditanggung sendiri. Makanya orang-orang yang tidak mau menanggung Islam, pengajian enggak, apa-apa enggak, itu selalu pengen mendirikan negara Islam, karena pengen Islam yang menanggung, negara yang menanggung Islam. Kalau kita manusia yang menanggung agama dan negara. Kenapa Suriah hancur? Karena Islam ditanggung negara. Begitu negaranya bangkrut, Islam ikut bangkrut. Kenapa kita tenang dan aman? Karena kita sudah punya persiapan bahwa untuk menghadapi perubahan negara kayak apapun, Islam ditanggung oleh rakyat dan oleh masyarakat. Coba ini ditanggung. Bupati gitu bangkrut. 1 bulan Maulid ditanggung Kapolsek, ya sudah bangkrut. Apalagi kok rame lah tambah bangkrut itu. Nah itu Indonesia itu. Jadi jangan kamu kira kita kiai itu diem tidak ikut merawat negara. Makanya kalau ada problem negara pasti kiai diajak ngomong. Teroris, kiai semua ngomong anti teror, itu beres. Ada bendera tiba-tiba, ini bendera tauhid, semua sudah takut. Kiai tenggala gitu aja kok bendera tauhid. Ini bendera Rasul, enggak, itu bendera Hizbut Tahrir. Kamu kalau anti ini, anti la ilaha illallah, kamu baru kibarkan. Kami sudah duduk tahlilan pakai la ilaha illallah. Nah, iya, kami juga anti bendera PKI Palu Arit. Tapi kalau kami pergi ke sawah tetap pakai arit, pergi nukang tetap pakai palu. Jadi jangan dicampur-campur. Awas lagu Syiah. Lagunya Hadat Alwi Ummi itu Syiah. Ummi itu Syiah. Polisi harus melarang sholat Jumat, nggak berani polisi. Tapi kalau kiai, tolong kiai jangan Jumatan. Enak mau yang khutbah kiainya, yang imami kiainya. Kalau kiainya libur, makmumnya juga nggak punya makmum, nggak punya imam. Makanya, libur Jumat, libur cocok. Enak. Maka tidak ada kekerasan dalam urusan corona di Indonesia, karena cara menghentikan kerumunan yang paling halal, yaitu kerumunan agama, bisa dihentikan sama kiai. Kalau polisi bisa dikeroyok polsek itu mengatakan. Tapi tiba-tiba kiai disuruh ngomong corona, padahal kiai nggak paham. Akhirnya kiai ya sebisa-bisanya, saudara-saudara, ini penyakit sudah turun namanya corona. Ini azab Allah. Karena dunia digital dikendalikan oleh 2 organ manusia. Yang pertama, mulut manusia nggak bisa dikendalikan, bisa ngomong apa saja. Dan tangan manusia melalui jempolnya bisa buka apa saja di handphonenya masing-masing. Disitulah dosa terbesar manusia, ada di mulut dan ada di tangan. Allah menurunkan azab corona, hasilnya apa? Tangan harus pakai hand sanitizer, mulut harus pakai masker. Betul? Betul. Padahal kiai ini ngarang. Tapi bisa diterima. Nah itulah, akhirnya landai, tenang lagi. Sehingga isu-isu besar yang melululantakkan negara-negara, khilafah melululantakkan Timur Tengah, terorisme melululantakkan sana, Indonesia selamat karena apa? Pancasila sakti. Itu. Jadi kita tidur karena konsepnya ro'iyah, musyarakah, musyawarah. Itu konsepnya Rasulullah. Maka kamu jangan aneh-aneh dengan bangsa Indonesia. Dulu
dulu ada DITII, terakhir nyerah di Majalaya. Ini kampungnya Jenderal Upa di atas sana. Turun akhirnya Kartosuwiryo. Itu kan turun karena ditinggal turun oleh Kiai Khur Manun Jaya. Turunnya di mana? Di Desa Panglanjan, Kecamatan Pamarican Ciamis. Ada catatannya lengkap. Jadi yang berjuang siapa? Yang berjuang untuk negara siapa? Yang tidur gak usah mengaku kamu pernah berjuang untuk Indonesia. Tenang aja, gak ada masalah. Jadi mendudukkan sejarah bangsa itu penting, karena sejarah itu dalam Islam diakui betul. Petilasan Nabi Adam aja diakui di di Jabal Rahmah. Tempat Nabi Ibrahim berdoa diakui di dalam Hijr Ismail, Maqam Ibrahim, diakui semua. Dan Rasulullah nggak pernah melupakan jasa para pendahulu, kama sholaita ala sayyidina Ibrahim. Nah ini makanya, jadi erat kaitannya bahwa kita menjadi Muslim, kita bangsa Indonesia menggunakan falsafah kaum muslimin. Hasilnya apa? Kita menjadi orang yang bisa mimpin dan bisa dipimpin. Selamatlah Indonesia dengan konsep ro'iyah, berbeda tapi saling tanggung jawab. Amma ba'du. Ini baru muqaddimah. Ya itu kalau ngaji kan pakai amma ba'du. Nah ya kan pakai amma ba'du, kalau belum amma ba'du kan berarti muqaddimah belum selesai. Nah saya tadi sudah amma ba'du belum? Ini baru amma. Jadi baru pembukaan ini. Belum apa-apa. Tenang aja, masih sore. Bencong aja belum pulang. Nah ya kan itu bangsa. Tapi udah jam 12, jadi besok tahun depan lagi kalau ada sapinya saya datang. Camat Pak Kades, jangan lupa. Ya, kalau ada sapinya saya masih mau datang. Tapi kalau udah nggak ada sapinya libur saya. Ya, udah itu. Jadi jangan sekali-sekali Anda mudah dihasut oleh orang. Karena sekarang ini penghasut itu bawaannya dan nggak tanggung jawab. Teroris menghasut semua orang disuruh masuk surga, ngebom. Dia sendiri nggak mau bawa bom. Kan ini orang kurang ajar ini. Ayo. Nah itu, jadi makanya sudahlah, kalau itu kita nggak ada habisnya membicarakan orang dengan gayanya masing-masing. Ya semoga kita semua dalam ridha Allah, bangsa ini menjadi bangsa yang selalu menjadi bangsa yang dirindukan dan bangsa terbaik sampai masa depan nanti. Anak-anak cucu kita hidup di Indonesia, tanah air beta pusaka abadinan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beda, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Ya, sudah. Nah itulah Indonesia Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, rakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan, permusyawaratan, perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Merdeka, merdeka,
merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'mal syafi'u masidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bi rahmatika wa anzilna rahmatak. Wa dzakkirna wa nasina ya Allah, ij'al aulatina dzurriyyatina calika ya Allah. Alil ma'alil khair al-ibadah muslimin qiyamah bil maqasidana wa maqasid dunya wal akhirah. Warzuqna rizqan halalan wa baina ummatina. Masyayikhina wa jadati wa jadati rajul masyayikh calika wa syuhada Indonesia. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum maghfiran wa lahum. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan. Allahumma ij'al qabrahum min al-qubur min la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa yaqul ma'anna rijal rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadil jannati rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Radal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.